Leicester juga dapat peluang, tapi tendangan Abang Fardi ini masih bisa diblok sama Zack Steffen ke sisi luar gawang. Jago juga kiper cadangan City ini. Nggak kayak kiper termahal dunia itu. Kalau kiper termahal dunia itu yang nepis, beuh. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang prediksiku untuk Liga Inggris musim 2021-2022. Sebelum kalian banyak kali bacot karena prediksiku sering salah-salah, mending kalian tulis dulu di komen prediksi kalian soal Liga Inggris ini. Siapa yang juara, siapa yang masuk UCL, siapa yang masuk Liga Malam Jumat, dan siapa yang degradasi. Biar kita tengok dulu macam dapatin kali prediksi kalian ya kan. Tapi janganlah habis kalian tulis terus musim depannya salah, habis itu kalian hapus komen kalian. Kalau kalian kayak gitu, mending potong aja lah biawak kalian itu, bacul kali. Laki-laki itu yang dipegang cakapnya, bukan biawaknya aja. Ingat kalian itu. Tapi sebelum ke sana kita singgung dulu lah match Community Shield kemarin ya kan. Macam biasalah, ajang ini memperhantamkan juara Liga Inggris Manchester City melawan juara FA Cup Leicester City. Kalau udah mulai Community Shield ini, bentar lagi bakalan mulai Liga Inggris. Bang, kok bisa City jumpa Leicester? Untuk cerita lengkap perjalanan mereka ke ajang Community Shield ada di video ini. Yang gak usah juga kalian tonton, habis nanti kuota orang kalian buat. Langsung aja kita ke jalannya pertandingan. Leicester turun dengan formasi 4-2-3-1 dan City turun dengan formasi kesukaan mereka 4-3-3. City dapat peluang pertama di menit ke-6 dari tendangan bebas yang dieksekusi sama Gundogan. Tapi si Schmeichel ini langsung refleks buang badan nepis bola itu. Tepuk tangan lah fans seragam biru tua ini lihat save abang Schmeichel tadi. Kalau fans baju putih diam aja senyap kali. Soalnya kalau kita dengar mereka tepuk tangan ngeri juga ya kan, orang fansnya goib. Leicester juga dapat peluang, tapi tendangan Abang Fardi ini masih bisa diblok sama Zack Steffen ke sisi luar gawang. Jago juga kiper cadangan City ini. Nggak kayak kiper termahal dunia itu. Kalau kiper termahal dunia itu yang nepis, nggak pakai tangan dia nepis, pakai mukanya, tapi on goal. Tapi Bang Nol, si Apek semalam patin kali loh pas lawan Villarreal. Kapan? Mana ada kayak gitu? Ada bang, kan pas adu penal. Udahlah kalian gak usah spoiler. Pura-pura gak tahu aja dulu kalian. Di video selanjutnya aja nanti kita bahas. Eropa, Inggris, gak usah kalian gabung-gabung. Aku kasihan wak geng. Ada soalnya tim Inggris satu gak tahu cara adu penalti lawan Villarreal, yang satu lagi, masuk Eropa pun tidak. Lanjut ya, Leicester juga mengancam lagi dari serangan balik. Umpan dari Tielemans di syuting manja sama Ayoze Perez, tapi gampang ditangkap sama si Stepen. Perez di Leicester ini masih jago lah main bola. Coba kalau Perez yang di Madrid, ngejo legend Madrid aja jagonya. Makin gencar Leicester bangun serangan. Syutingan Barnes yang diblok sama Ruben Dias, rebound ke Vardy. Langsunglah di syuting si Vardy, tapi ke badan si Stepen ini pula. Habis itu panik si Ake buang bola, twing, kenalah muka si Mendy. Terus semenit sebelum istirahat, Vardy dapat peluang emas dengan tendangan setengah jatuh. Tapi memang betul lah, kelas sekali refleksi Stepen ngeblok bola itu. Skor pun 0-0 untuk babak pertama. Masuklah babak kedua. Menit 55, tendangan roket Gundogan meluncur deras. Tapi ke bangku penonton. Biawak. Kebanyakan nonton YouTube skill gue ini kayak gini lah jadinya. Menit 58, City buat serangan balik dari kesalahan bek Leicester. Si Mahrez yang udah lari kencang tinggal bayuan sama kiper, melambung pula tendangan si biawak ini. Apalah semua pemain City nih, dipikir orang ini kurasa gawang sepak bola macam gawang rugby ya kan? Menit 65, masuk juga anak baru City ini, si Jack Grealish untuk menaikkan intensitas serangan orang ini. Intensitas serangan memang naik, rambut si biawak ini juga naik. Tapi skor City nggak naik-naik, kosong terus. Habis itu di menit 86 balik lagi si Ake ini bertingkah. Tahu kalian 3 jurus dikeluarkannya buat jatuhin si anak maco ini. Tengok ya, jurus pertama di back heel. Habis itu jurus kedua, jurus hodok biawak. Dan yang terakhir, jurus matahin kaki. Kojam kali ya kan? Ini untunglah si Ake yang di sini. Coba kalau si Pepe, udah jurus sepak punggung dia bikinnya ya kan? Yang lucunya, si Ruben Dias masih sempat pelukan sama si Stepen karena berhasil ngeblok tendangan Patson Daka. Habis itu terdiam orang ini karena wasit nunjuk titik penalti. Ini jelas penalti ya weh, kalian tengoklah tadi ya kan? Sampai 3 jurus dibikinnya. Harusnya pun kalau udah 3 jurus, 3 penaltinya ya kan? Si anak maco yang ambil penaltinya sukses bikin gol. Tahu kalian ini kenapa bisa gol? Ya udah jelas lah, karena dia pakai nomor 14. Nomor keramat ini wak geng. Untunglah dia nggak pakai nomor 7. Coba kalau dia pakai nomor 7, jangankan trofi McD, trofi Euro pun melayang ya kan? Tapi si anak maco ini masih respect sama bekas klubnya dengan gak selebrasi. Kalau si Adebayor udah dilemparin lah sama fans Arsenal pakai kursi ya kan? Tapi kan weh, ngomong-ngomong soal selebrasi ke gawang mantan, cemana lah nanti kalau Messi nyetak gol pas PSG jumpa sama Barcelona di UCL ya kan? Kurasa saking cintanya sama Barcelona nggak akan selebrasi dia, tapi bikin golnya macam ini. No.
Kulit panjang berbunyi, Leicester pun menjadi juara Community Shield 2021. Apa sekali lah nasib si botak Pep ini karena udah 2 kali kalah di final. Skornya pun sama-sama kalah 1-0. Sekali di final UCL, sekali di Community Shield. Tapi masih kalah terhormat lah ya kan. Daripada ada tuh tim di Inggris yang sama Aston Villa pun terpongeng 7-2 ya kan. Taunya aku isi otak kalian, kok nggak 28 bang? Biasa 28. Selalu lawak geng, ganti suasana dulu sekali-sekali. Meskipun aku tahu 28 itu selalu di hati ya kan. Dengan kekalahan ini datanglah fans Man City ya kan. So iya kali. Makan kalian lah piala McD itu macam betul kali kalian. Alah piala McD aja pun senang kali kalian. Biawa piala McD lah muncung itu. Biar tahu kalian gara-gara piala McD ini nggak jadi kalian quadruple pau. Oke, kita masuklah ke prediksi Liga Inggris musim ini. Kalau di Premier League, kita kedatangan 3 tim yang baru promosi dari divisi Championship, yaitu Norwich, Watford, dan Brentford. Kalau prediksiku untuk zona degradasi, kurasa Norwich dan Watford bakal masuk. Macam yang kalian tahu lah, orang ini udah sering kali kayak gitu. Naik ke Premier League, turun ke Championship. Naik lagi, turun lagi. Naik turun aja kerja orang ini, kayak kalian pas lagi soloreng di Epical Glory ya kan. Kalau Norwich Watford nggak yakin aku buat bertahan di Premier League. Brentford malahan yang kayaknya bakal bisa lolos dari zona degradasi. Soalnya orang ini mainnya lumayan menyerang dan biasanya sering ada kejutan dari tim promosi. Macam Leicester dulu contohnya ya kan. Jadi siapa satu tim lagi yang kau prediksi masuk zona degradasi? Oh iya, satu lagi yang ngisi zona degradasi menurutku kayaknya ya Arsenal lah. Iya, janganlah kejam kali ya kan. Kalian nggak ada aku tengok kasihannya sama Arsenal ini. Adik kalian ini bos. Kayaknya Burnley atau Brighton yang bakalan masuk ke zona degradasi. Untuk perebutan zona Liga malam Jumat, aku rasa Leicester City dan Leeds yang bakalan berebut di situ. Macam yang kalian tahu, Leicester dengan Jamie Vardy-nya biarpun udah opung-opung tapi masih gacor aja. Leeds juga dengan Patrick Bamford, Phillips sama si Raphinha juga paten ku tengok. Kalau tim-tim macam Everton, West Ham, Wolves, aku rasa bakalan struggle musim ini. Mereka juga banyak kehilangan sosok penting di klubnya. Macam Everton dan Wolves yang kehilangan pelatihnya. Dan West Ham yang udah kehilangan jimat dari segala jimat sepak bola, yaitu Lord Lingardinho kita ya kan. Tapi Lord kita ini biarpun jadi jimat sepak bola nggak kebal juga sama corona. Lagi kena copit Lord kita ini. GWS ya Lord kebanggaan kami. Itulah udah tahu kalian kan. Lord kita ini pun bisa kena covid. Makanya kalian gak usah bandal sok-sokan nggak pakai masker, nggak prokes. Kalian itu bukan Lord, gak usah sok keras sekali. Pakai masker kalian. Bandel kali kalian dibilang. Siap. Iya nol. Ini nol, udah kami pakai maskernya nol. Bukan masker yang itu biawa, pau kali kalian. Oh iya, satu lagi, Aston Villa aku rasa bakalan mengejutkan musim ini. Apalagi ada pemain barunya macam Buendia sama Leon Bailey meskipun udah kehilangan si Grealish. Tapi nantilah kita pas transfer, nggak usah sekarang ya kan? Oke? Kalau untuk perebutan juara dan zona Liga Champions, aku rasa udah pasti diperebutkan sama tim-tim besar di Liga Inggris ya kan? Liverpool sebenarnya masih cukup keras untuk musim depan. Depannya masih Trio Firmansyah dan kipernya masih si Alisson Escobar ya kan? Kalau Lord Karius nggak usah kalian tanya. Masih nerima gaji aja, syukur ya kan? Liverpool ini udah kehilangan Wijnaldum musim ini dan kalau nggak diisi bakalan lemah lini tengahnya Liverpool. Apalagi lini belakang kalian juga makin ditambah pemainnya malah makin lemah. Kok gitu nol? Kan si Van Dijk udah bisa main. Apanya yang bisa main? Kalian tengoklah dimain-mainkan sama si Joe Vetti, iya. Kita tengoklah duetnya musim depan sama si Ben Davies yang sampai sekarang entah apa gunanya dibeli. Aku pun nggak tahu ya kan. Fans Liverpool, apanya gunanya si Ben Davies ini? Kalian jawablah dulu. Kalau nggak adanya gunanya, udah suruh nyuci kamar mandi sekolah kami aja bilang. Kalau Chelsea, aku rasa nggak bakal keluar dari zona Liga Champions karena motivasi mereka juga makin tinggi buat juara Liga setelah Liga Champions musim lalu mereka dapat. Apalagi Lukaku bakal masuk lagi ke Chelsea ya kan? Tapi kita nggak tahu ini Lukaku yang paten atau yang lebih parah dari Lukaku MU. Kita tengok aja lah nanti ya kan? Orang-orang di Chelsea ini sebenarnya yakin bisa juara Liga asal si Werner ini dibius terus diinkubasi macam ini selama semusim. Kalau MU dengan kedatangan Varane sama Sancho lumayan menambah kekuatan orang ini. Tapi segini. Yang kalian pikirnya berpengaruh kali orang ini? Jangan lupa kalian, ada 3 Lord di MU musim ini. Kalau Lord Phil Jones kita dimainkan dengan Lord Lingard dan Maguire, makin banyaklah penalti si Bruno nanti ya kan? Apalagi nanti semenjak kedatangan si Varane makin berpihak ke MU lah VAR. Soalnya sebenarnya si Varane itu yang punya VAR. Nggak percaya kalian? Cobalah kalian bilang Varane terus-terusan pasti ketahuan. Varane, VAR. Oh iya ya, aneh VAR. Biawak kali ya kan? Kalau City ini udah calon juara IPL aku bilang dengan skuad inti dan cadangan yang seimbang. Apalagi si Grealish udah masuk jadi juru gedor di sisi sayap orang ini. Kalau nanti si Harry Kane jadi juga masuk, udah ngeri kali lah lini depan orang ini. Ngerinya nengok City sekarang ini, tim inti sama tim lepisnya pun seram kali kalian nengoknya. Pemain inti bisa jadi pelapis, pemain pelapis pun bisa juga jadi inti. Enak kali orang ini nukar-nukarnya ya kan? Beda kali sama Arsenal. Kalau Arsenal pemain intinya macam pelapis, tapi pemain pelapisnya macam inti. Inti permasalahan tapinya.
Serius dulu bang, kalau Arsenal cemana bang? Kalian yakin mau tahu prediksi Arsenal di mana menurutku? Yakin, cepatlah bang, penasaran kali kami nih. Ya udah, kalau Arsenal udah pasti target orang ini paling nggak tembus 4 besar. Harusnya pun bisa juara ya kan? Orang musim ini bukannya ada orang ini ikut kompetisi Eropa. Wes, berarti Bang Cinol megang Arsenal peringkat 1 di Liga Inggris musim ini wak geng. Oh, kalau Arsenal nggak usah ditanya lah, selalunya langganan peringkat 1 orang ini di Liga Inggris. Kalau disusun menurut Abjad. Biawak kali si Cinol ini. Serius lah dulu biawak. Peringkat berapa lah kira-kira Arsenal kami musim depan? Oke, ini serius ya. Nengok materi pemainnya, yang pasti juara 1 bukan Arsenal lah ya. Realistis aja lah dulu kalian. Kalau 2 juga kayaknya bukan Arsenal. 3 hampir sih, tapi belum lah. 4, 5, 6, 7 juga bukan Arsenal. 8, ini baru Arsenal. Kalau Tottenham posisinya di mana bang? Kalau Tottenham masih ada Harry Kane, harusnya sih masih bisa bersaing ya. Kalau Harry Kane gak ada, ya masih bersaing juga. Tapi sama Watford. Oh, selo ke 0. Kami percaya proses juga ini. Sabar. Sabar pula kalian bilang. Ku kasih tahu sama kalian ya. Kalian itu udah waktunya sadar, bukan sabar. Sadar kalian weh, sadar. Jadi kalau ku urutkan ya, 20 Watford, 19 Norwich, 18 Burnley atau Brighton ya. Kayaknya Burnley ini di 18. 17 sampai 10 nggak peduli lah aku. Tim penggembira aja ini ya kan. Kalau 9 Tottenham kayaknya musim depan. Kalau 8 udah wajib lah Arsenal ya kan. 7 Aston Villa kayaknya. 6 Leeds, 5 Leicester. Untuk peringkat 4 kurasa Liverpool. 3 Chelsea apa MU ya? Nanti ku bilang MU 3 jadi terbalik pula MU peringkat 2. Tapi kayaknya Chelsea 3 ini, MU peringkat 2. Nggak mungkin lah dilawan VAR ya kan? Dan peringkat 1 udah jelas lah menurutku masih City. Tapi kalau juaranya City musim ini aku nggak yakin 100% juga. Soalnya jarang back to back champions di Liga Inggris ini ya kan. Tapi paling nggak pasti di antara orang ini 4 yang jadi juara. Kalau prediksiku berselamat lagi ya nggak apa-apa juga. Berarti kita tengok lagi yang macam Leicester dulu ya kan. Pokoknya kalau musim depan City nggak juara, prediksiku salah. Tapi kalau antara orang ini 4 nggak ada yang juara, itu namanya prediksiku berselamat. Intinya kalau orang ini 4 yang juara, aku nggak bakal terkejut. Tapi kalau di luar orang ini 4 yang juara, aku bakalan terkejut tapi ikut senang juga. Asalkan jangan pula tiba-tiba dengan semena-mena Arsenal masuk 4 besar ya kan. Soalnya kalau nanti jago orang ini nggak ada lagi tumbal konten kita. Ya kan weh? Cocok kalian rasa? Oh iya, buat fans Arsenal, ku kasih tahu satu konspirasi sama kalian. Konspirasi inilah ku rasa yang bikin kalian finish di peringkat 8 musim lalu. Kalian dengar ya, ada desas-desus ku dengar kalian bisa peringkat 8 karena ditumbali sama Arteta. Serius kok Nol? Nggak percaya kalian ku bilang. Ada tanda-tandanya ku tengok. Mana Nol, mana? Ini, si Arteta dulu di Arsenal pakai nomor punggung 8. Nggak betul itu. Si Ole aja pakai nomor 20, nggak peringkat 20 juga MU. Tunggu dulu, kalian jangan kuat kali suara kalian. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama si Ole. Kan aku bilang tadi si Arteta yang tumbali kalian, bukan si Ole. Nggak nyambung kalian. Oh iya, sorry Nol. Lanjut. Jadi konspirasinya, tahu kalian apa kepanjangan Arteta 8 ini? Nggak tahu Nol. Arsenal tetap peringkat 8. Ya udahlah, itu aja lah cerita dari aku. Gak usah banyak bacot kalian. Kalian tulis aja di komen cemana prediksi kalian biar ku tengok dulu siapa yang nanti bacotnya paling berselemak melebihi aku. Udahlah, cepatlah kalian tulis. Gak usah senyum-senyum kalian di situ. Bukannya tambah ganteng kalian kalau kalian senyum, tambah mirip si Brad Pitt iya. Dadah wak geng.